Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami datang kepadamu bersama-sama dengan jemaat Gereja JCC Cijantung. Dimanapun kami berada untuk mencari Tuhan pada pagi hari ini. Berikan kami kedamaian, ketenangan selalu ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh berbicara kepada kami, kepada lubuk hati kami, sehingga kami dapat berjalan dengan Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Saya sangat mengucap syukur hari ini bersama-sama dengan tim musik yang tadi sudah melayani. Saya salut kepada mereka karena mereka bersedia melayani siapapun, berapapun yang nonton, berapapun subscriber, dari Cijantung atau dari manapun juga mereka siap untuk melayani Tuhan. Mereka berkata, "Kok biar untuk Tuhan." Luar biasa. Semangat seperti ini luar biasa, padahal kita sudah masuk 14 minggu ibadah online, saudara. Sudah lebih dari 3 bulan artinya. Sementara pemerintah sudah melonggarkan PSBB, besok mulai kegiatan mulai berjalan, mal-mal pelan-pelan mulai dibuka, tetapi gereja mengambil keputusan untuk minggu ini kita masih ibadah streaming secara online lewat YouTube. Baik saudara, pada hari ini kita akan membahas tema tentang ketenangan, inner peace. Ya, mari berkata sama saya, ketenangan, inner peace dari dalam hati kita. Mari saya akan baca kepada saudara Mazmur 55 ayat 7 menuliskan, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Sekiranya aku diberi sayap, seandainya saya diberi sebuah sayap seperti merpati, aku akan pergi mencari tempat yang tenang. Bukankah ketenangan adalah sesuatu yang sangat dicari oleh manusia? Saudara percaya gak? Tenang itu mahal loh. Kalau saudara tambah punya uang banyak, saudara akan cari tempat yang tambah tenang. Kalau ke restoran gak mau yang rame-rame, maunya reserve. Kalau saudara naik pesawat, biasanya naik pesawat lalu saudara mau cari tenang, saudara belinya yang business class, betul kan? Karena ketenangan itu dicari oleh manusia. Mazmur 55 ayat 7 berkata, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Nah, kemarin saya melihat seorang motivator berkata bahwa saudara kira setelah saudara berhasil mendapatkan satu posisi, atau saudara berhasil mencapai satu kedudukan atau satu tingkat keuangan level tertentu, lalu saudara akan mencapai ketenangan. Ternyata dia berkata tidak. Justru nanti di atas sana akan ada masalah-masalah baru yang menyambut saudara. Itulah kehidupan. Jadi pertanyaan kita semua, jadi ketenangan itu di mana? Satu waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang punya 5 pacar sekaligus. Wanita ini mencari satu ketenangan, kepuasan dalam batinnya. Dia cari pacar 1, 2, 3, 4, 5, tidak menemukan di sana. Saudara berjuang dalam kehidupan ini. Saudara pikir, oh nanti kalau saya sudah punya pacar saya akan tenang. Saya kalau sudah selesai SMA saya akan tenang. Ternyata tidak kan, saudara selesai SMA, saudara masuk kuliah. Setelah masuk kuliah, wah saya akan tenang setelah saya lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, saudara, aduh saya juga begitu tidak tenang. Saya harus pikirkan pekerjaan. Setelah pekerjaan, saudara memikirkan yang lain lagi dan seterusnya. Nah, mari kita lihat dari Alkitab, pandangan Alkitab tentang ketenangan. Kita buka dari Mazmur 62 ayat 5. Mazmur 62 ayat 5 menuliskan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Sepertinya kita mengerti dari Alkitab bahwa supaya jiwa kita, roh kita tenang, maka kita harus kembali kepada pada Tuhan pencipta kita. Adalah tempat yang paling tenang adalah kita dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada beberapa hal yang saya akan kupas, saudara. Saya berharap saudara bisa mengikutinya, karena hari ini siaran hanya di gereja JCC Cijantung, betul ya? Spesial, hanya untuk jemaat JCC Cijantung. Tentunya tidak banyak juga yang menonton, hanya jemaat JCC Cijantung.
Saya mau lebih dalam lagi karena saya mengenal saudara semua. Hal yang membuat hati kita tidak tenang yang pertama adalah iri hati. Dalam kitab Amsal dituliskan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hatimu tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau engkau iri hati atau membandingkan dirimu dengan yang lain, seringkali keadaan hatimu tidak tenang. Membandingkan diri itu saudara bilang, wah saya sudah umur sekian. Lalu saudara mulai membandingkan diri saudara dengan orang yang umurnya sama. Lalu dia sudah punya apa. Lalu wah dia sudah punya cucu, kenapa saya belum punya cucu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Iri hati atau membandingkan diri dengan yang lain membuat hati ini tidak tenang. Jadi saudara ingat itu, hal-hal yang membuat tidak tenang adalah yang pertama iri hati. Saudara, tidak usah kita membandingkan diri dengan orang lain. Yang penting saudara dengan keluarga lakukan yang terbaik yang kita bisa dengan Tuhan. Amin. Yang kedua dituliskan takut dan hati yang kecut. Yesaya 7 ayat 4. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan jangan hatimu kecut. Kata tenang bertolak belakang dengan kata takut. Waktu murid-murid takut dia mau binasa, maka hati mereka tidak tenang. Waktu saya juga takut menghadapi hal-hal dalam kehidupan, hati saya tidak tenang. Kita tidak bisa istirahat. Hati kita gelisah. Yang kedua adalah hati yang kecut. Hati yang kecut itu dalam bahasa Inggrisnya diartikan bahwa hati yang kecewa akan suatu hasil. Saudara mengharapkan satu hasil tertentu, tetapi ternyata tidak seperti itu, maka hatimu akan menjadi kecut atau asam. Nah, Alkitab berkata, janganlah hatimu menjadi kecut. Hidup ini, ya saudara, dia seperti gelombang di pantai. Kalau gelombang pertama engkau mendapatkan hasil yang kurang baik, jangan takut, nanti ada gelombang lagi berikutnya. Dan seterusnya, dia terus menerus akan seperti itu. Amin saudara. Yang ketiga yang membuat hati kita tidak tenang, Mazmur 22 ayat 2. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, aku juga tidak tenang. Penyebab hati kita yang tidak tenang yang ketiga adalah doa yang tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Dan Mazmur Daud orang yang dikatakan memiliki hati yang dekat sekali dengan Tuhan, juga dituliskan di sini. Ada waktunya juga dia merasa seperti gak dijawab doanya. Nah, waktu doa kita seperti tidak dijawab, maka hati kita tidak tenang, gelisah. Nah, mari ada beberapa poin di sini yang akan saya berikan kepada saudara. Saya berharap ini membantu saudara. Poin ini adalah hal-hal ini memberikan hati yang tenang kepada kita semua. Yang pertama, tadi ada 3 sebab hati yang tidak tenang. Yang sekarang kita masuk ke dalam poin hati supaya tenang, ya saudara. Yang pertama adalah Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang pertama, supaya hatimu tenang, lakukanlah kebenaran. Seringkali hal-hal yang kita lakukan tidak benar, ujungnya membuat hati kita tidak tenang. Karena itu, lewat firman pada hari ini, saudara semua yang mendengarkan, mari bersama-sama kita lakukan kebenaran. Baik di kantor, dalam hidup keluarga, dalam apapun yang kita lakukan, usahakan selalu kebenaran. Seringkali kelihatannya kebenaran itu kalah dulu di awal, enggak apa-apa. Tapi secara fondasi rumah, dia itu kuat sekali. Lakukanlah kebenaran. Choose the truth, kebenaran. Yang kau lakukan kebenaran. Dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup. Yang kedua,
supaya hati kita tenang. Kita lihat dari Yesaya 38 ayat 16 dituliskan, "Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh." Yesaya 38 ayat 16 bercerita tentang Hizkia yang dikatakan oleh seorang nabi dia akan mati dalam beberapa hari. Saudara bisa bayangkan orang yang divonis mati dalam beberapa hari, sedangkan dia adalah seorang raja yang memiliki kuasa begitu hebat. Maka dia lari kepada Tuhan, "Tuhan, hatiku mengharapkan Engkau, karena hanya satu yang bisa menenangkan hati kita, yakni Tuhan. Hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku. Karena kalau rohku tenang, maka aku sehat dan aku sembuh. Ya Tuhan, tenangkanlah aku." Yang kedua yang saya mau sampaikan di sini adalah minta pada Tuhan supaya hati kita tenang, roh kita tenang. Kemarin saya dengar Bu Yaya sempat asam lambung, lalu putrinya Nita minta kita untuk mendoakan. Kami berdoa Tuhan memberikan ibu ketenangan, roh yang tenang. Tuhan dekat kepada ibu dan kiranya tidak ada lagi sakit itu kepada ibu. Amin. Minta kepada Tuhan, karena hanya Tuhan pengharapan kita. Yang ketiga adalah supaya tenang adalah buka mata hati kita. Sebuah penelitian berkata, orang yang mengalami kesulitan keuangan, maka otaknya itu akan terjadi satu stres, tingkat relief yang tinggi, sehingga dia tidak dapat melihat satu peluang lain apapun karena stresnya akan keuangan. Nah, mari poin ketiga adalah buka mata hati kita bahwa masih banyak cara Tuhan masih bisa menolong kita. Masih banyak yang lain bukti pemeliharaan Tuhan yang kita tidak lihat. Di satu sisi mungkin kita lihat, aduh kok rusak ya bagian sini. Tetapi saudara, mari buka lihat mata hatimu yang lain. Di sisi yang lain tidak rusak. Ya mari kita lihat satu contoh yang tidak bisa lihat mata hatinya adalah Matius 14 ayat 27. Waktu murid-muridnya dilanda badai di tengah perahu. Nah pada saat itu Yesus dijemput loh sama Tuhan. Tetapi waktu mereka melihat Yesus, maka dalam Matius 14 ayat 27 dikatakan mereka kira itu hantu. Jadi seringkali kita gak tenang sehingga kadang-kadang orang baik mau nolong kita, kita buang juga. Sampai Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Di tengah badai, kadang-kadang saudara sudah blur matanya. Karena itu saya berdoa sungguh-sungguh di era pandemi ini yang semua orang pada tidak tenang. Should we go God? Should we not go? Apakah kita maju? Apakah kita mundur? Kita semua bingung. Nah di saat-saat ini buka mata hati kita. Jangan-jangan Tuhan sedang datang menolong kita tapi kita tidak bisa melihatnya. Karena itu tenang hati kita, minta pada Tuhan buka mata hati kita. Satu waktu saya pun mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Saya stres. Tetapi Tuhan lihat anakmu, lihat istri. Mereka sehat, diberkati. Dan itu memberikan mata kita, arahkan pandangan dari sisi yang lain. Katakan amin saudara. Buka mata hati kita, arahkan pandangan pada sisi yang lain. Sisi Tuhan masih memelihara kita dan rohmu akan tenang kembali. Baik, yang selanjutnya adalah yang keempat. Ini ya, tadi jawaban juga yang keempat ini adalah Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya ulang lagi ya. Tuhan Yesus berkata begini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang pertama di sini, poin yang keempat di sini. Pikulah kuk. Pikul aja.
Wah Pak, berat. Ya sudah, kalau memang itu yang kita alami, pikul saja, lewati saja. Tetapi janji Tuhan di sini dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk itu di beban di pundak kita. Kita teriak-teriak tadi, saudara tahu penyebab tidak tenang kan? Waktu Daud berkata, Tuhan, aku memanggil engkau enggak jawab-jawab. Di mana engkau tidak tenang? Lalu di dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus menjawab, pikul aja kuknya. Pikul kuknya. Tanggung aja. Terima saja. Kalau memang itu berat, ya sudah terima. Kau mau lari kemana? Ini penting saudara. Waktu saudara bisa menerima kehancuran, menerima satu hal yang membuatmu terluka, terima. Engkau diputusin, terima. Engkau ditinggalkan orang, terima aja, terima. Dan katakan, pikulah kuk yang kupasang, kata Yesus. Terima di bebanmu. Tapi Alkitab berkata, kuk itu dipasang. Harus dipasang 2 ekor lembu. Jadi waktu engkau jalan dengan kuk itu, engkau jalani tidak sendirian tetapi dengan Tuhan Yesus. Artinya pikulah kuk yang kupasang, engkau jalani itu. Beban yang berat, jalani saja. Kalau kelihatan Tuhan belum jawab, engkau tetap berjalan saja. Tetapi jalanlah bersama Tuhan Yesus. Sambil berjalan, Tuhan Yesus berkata, waktu engkau jalani itu, lemah lembutlah hatimu. Apa arti lemah lembut? Kata lemah lembut itu, kalau saudara pelajari akar katanya dikatakan fleksibel. Seperti sebuah karet. Dia bisa tertekuk tetapi tidak patah. Lemah lembut, tidak patah. Dan rendah hati, ketahuilah bahwa masih ada Bapakmu yang di surga yang mengatur semuanya. Kalau dia anggap ini baik meskipun tidak baik buatmu, terima saja. Katakan amin. Ini memang dalam saudara, tapi saudara harus bisa mengerti ini. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk bersama dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa perlu? Saudara mesti dalam ini saudara, bahwa memang ada banyak orang yang ditolong, banyak yang menuju kemenangan. Tetapi ada beberapa juga yang harus melewati masa-masa yang berat. Betul saudara? Dan masa-masa itu lewati saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ujungnya, saudara katakan ujungnya pasti manis. Ujungnya pasti manis. Luka pasti akan tertutup kembali. Kepahitan juga akan menjadi mata air yang manis. Katakan amin. Ya, baik. Yang kelima adalah datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Mazmur 107 ayat 29 sampai 30. Mari saya bacakan saudara-saudara ayat terakhir ini. Dibuatnyalah badai itu diam. Mari baca bersama saya 1, 2, 3. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat 30, mereka bersuka cita. Katakan saya bersuka cita. Saya bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ganti kata kesukaan mereka dengan kesukaan saya. Dan dituntunnya saya ke pelabuhan kesukaan saya. Jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kenapa saya bilang datang pada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus disebut Raja Damai. Amin. King of Peace. Raja Damai. Pandang Tuhan Yesus, Dia Raja Damai kita. Kenapa datang pada Tuhan Yesus? Karena Dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Dan melalui mimbar ini yang sederhana, melalui siaran gereja JCC Cijantung ini, saya dengan berkata seperti firman Tuhan, dan damai sejahtera
kutinggalkan bagimu. Dari surga damai sejahtera masuk ke dalam rohmu, menyegarkan jiwamu, menyegarkan seluruh sel tubuhmu, dan jiwamu dan tubuhmu sehat dalam nama Yesus. Amin. Tenang, Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang, Yesus kekuatanku, jalan bersama Dia, ku pasti menang. Tuhan di pihakku, ku tak akan takut, sesulit apapun hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu tersedia bagiku. Tuhan di pihakku, ku yakin dan percaya. Mari kita tutup ibadah ini. Mari saudara angkat kedua tangan di rumah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Kiranya nama Tuhan disebutkan atasmu. Berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua sama-sama katakan amin. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia, hadapkan wajahnya dan beri damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Haleluya, haleluya. Maranatha, Yesus datanglah. Amin, 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 Ketika hari itu datang, Tuhan Yesus menjemput kami di awan-awan permai. Kami dikelilingi kemuliaan-Mu. Tuhan menuntun kami pada mata air kehidupan, menghapuskan segala air mata dari mata kami. Akan terdengar suara-Mu yang berkata, "Sabaslah,
Hai hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kekekalan dan kebahagiaan Tuhanmu. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia-Mu menyertai kami sampai ketika hari itu datang. Haleluya, haleluya, Maranatha, Yesus datang.